jujur Pak Hamdan, apakah memang setiap berkas ini dibuka, dibaca, diteliti? Kita buka yang relevan dengan gugatan. Jadi permohonannya apa, mereka mengaku melampirkan bukti, kita cek bukti. Bahwa apa yang kami putuskan secara full bar 9 orang, memiliki pendapat yang sama, yang diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan, dan dengan bukti itulah kami yakin bahwa apa yang kami putuskan itu adalah mengandung kebenaran. Diperkenalkan situ untuk kerja. Hari itu juga saya diminta untuk kerja di kantor Kaligis. Jadi yang mendapatkan pekerjaan pertama sebagai lawyer itu dosen pembimbing Pak Said ini ya? Pak Said. Pak Said, luar biasa. Saya boleh bersembunyi di hadapan manusia. Saya boleh menerima uang di Singapura atau di Australia dan taruh di sana, tidak ada siapapun yang tahu. Tapi saya merasa Tuhan tidak pernah menutup matanya. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Selama lebih dari 2 pekan, jutaan pasang mata tertuju ke ruangan ini. Sidang-sidang Mahkamah Konstitusi yang menentukan nasib bangsa ke depan. Putusan akhirnya telah dijatuhkan. Apa yang terjadi di balik sidang-sidang tersebut? Dan bagaimana MK berupaya memulihkan nama baiknya pasca skandal korupsi yang menyeret mantan ketuanya? Mata Najwa mengajak Anda menengok dapur Mahkamah Konstitusi, juga berbincang dengan sang ketua, Hamdan Zulfa. Inilah Mata Najwa, di balik pilar konstitusi. Menolak permohonan pemohon untuk Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamdan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak kesempatannya Pak Hamdan. Masih. Mata Najwa diajak untuk melihat ke dalam, ke dapur. Ya, beginilah tempat para hakim bersiap-siap untuk sidang dan juga untuk... Jadi ini ruang tunggu hakim? Betul. Jarang-jarang kamera bisa masuk ke sini ya Pak Hamdan? Ini baru pertama ini. Baru pertama. Ruang tunggu hakim Ya. sebelum Ini- masuk ke sidang. Jadi Saya belum masuk sidang ya. Betul. Anda baru selesai bersidang, silakan kalau mau Saya di... baru selesai sidang, biasanya kita buka jubah di sini. Oke. Dan jubahnya ditaruh di sana. Oke. Pasca sidang Pilpres yang menyita begitu banyak perhatian, sudah mulai slow atau beban pekerjaan masih kurang lebih sama? Kurang lebih sama, hanya saja model perkara yang beda. Ini pengujian undang-undang karena semenjak perkara legislatif sampai dengan perkara Pilpres banyak sekali kita menangguhkan perkara pengujian undang-undang yang sekarang numpuk. Jadi sekarang menyelesaikan utang-utang itu? Betul. Pengujian undang-undang? Baik. Betul, itu sekarang. Silakan Pak Hamdan. Jadi ruang tunggu hakim Yes. sebelum masuk ke sidang. Karena sudah dapat kesempatan Mata Najwa untuk melihat dapur yang selama ini belum pernah dilihat, saya juga masih penasaran Pak Hamdan, tempat di mana para hakim MK bermusyawarah. Pada waktu itu sempat ditunjukkan sedikit, tapi Mata Najwa mau lebih banyak. Boleh saya mengintip sekali lagi ruangan rapat permusyawaratan itu? Itu lantai 16, lantai yang paling sakral, tempat pengambilan keputusan musyawarah. Boleh di lantai 16? Boleh ya, ke tempat ruang keramat. Oke, baik. Oh, jadi berbagai utang pengujian undang-undang itu yang jadi perhatian sekarang. Betul. Jadi lantai 16 ini memang hanya ruangan itu, RPH itu. Betul, hanya ruang RPH saja. Setiap hari selalu dipergunakan atau Hampir setiap hari. Karena hampir setiap hari selalu ada RPH, betul. RPH. Termasuk diantaranya membahas strategi pendekatan ke saksi dan sebagainya, atau itu di luar? Atau betul-betul hanya membahas materinya? Hanya bahas materi saja di situ. Kalau masalah saksi apa segala enggak ada, tapi tidak. Itu secara sepintas kan itu sudah standar saja. Nah. Jadi ini kita masuk ruang keramat. Ya ini. Ruang keramat ya. Ini ruang RPH. Ruang RPH. Oke. Kalau yang Anda ingat rapat terlama yang pernah Hakim Konstitusi
lakukan dalam pengambilan musyawarah? Apakah Pilpres kemarin itu salah satu RPH terlama dalam sepanjang Anda menjadi hakim konstitusi? Oh tidak. RPH yang terlama itu ketika MK memutuskan merespons ke publik rencana presiden, pertemuan lembaga-lembaga negara terkait dengan peristiwa Pak Agil. Ketika presiden hendak mengeluarkan Perpu. Betul, itu kita melakukan rapat sampai jam 2 pagi kalau tidak salah. Dari jam? Dari sore. Dari sore sampai jam 2 pagi? Dari sore sampai jam 2 pagi. Itu untuk merumuskan respons dari Mahkamah Konstitusi, termasuk apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka mengembalikan wibawa dan citranya. Itu salah satu yang paling Anda itu salah rasa satu yang terberat. Terberat karena itu sangat detail. Kemudian Pilpres biasa saja, standar seperti juga pengambilan keputusan perkara-perkara yang lain. Karena para hakim masuk ke sini, masuk dengan modal sudah mempelajari bukti. Seberapa keras perdebatannya Pak Hamdan? Boleh sambil ke sana saya ingin. Seberapa keras Anda duduk di sini dan kemudian hakim-hakim yang lain ada di kanan kiri, dan yang di belakang sana itu para panitera? Biasanya? Biasanya panitera saja. Panitera saja? Panitera saja untuk ikut. Jadi hanya satu orang saja? Iya. Karena itu harus dicatat. Tapi rekodnya berjalan secara otomatis. Rekod pembicaraan itu panitera penting untuk mencatat gitu. Seberapa alot sehingga kemudian putusan yang kita sudah ketahui sama-sama menolak seluruh gugatan, tapi prosesnya ketika itu Anda kilas balik seberapa alot? Untuk perkara Pilpres sebenarnya tidak terlalu alot ya. Rata-rata perkara hasil pemilihan umum itu sederhana karena itu menyandarkan pada bukti. Jadi perdebatan itu dilandasi oleh bukti. Memang ada perdebatan yang agak keras begitu, tapi tidak begitu sangat keras begitu, biasa saja, perdebatan yang biasa saja. Jadi karena perkara yang memang lebih sederhana sebenarnya. Hanya saja memang bukti-bukti yang begitu sangat banyak dan prisur yang sangat luar biasa membuat kami ekstra hati-hati. Karena itu perdebatannya menjadi sangat detail. Itu bedanya dengan perkara pilkada misalnya. Tadi Anda katakan soal bukti, boleh saya request satu lagi, Mata Najwa mau melihat seberapa banyak sesungguhnya bukti-bukti yang harus betul-betul diteliti dan dijadikan pertimbangan dengan semaksimal mungkin. Waduh, ini bukti ini ada 3 tempat ya. 3 tempat bukti. Ini khusus kita bicara sengketa Pilpres ya? Betul. Karena ada 3 rangkap saat itu. Tapi saya tunjukkan satu tempatnya di tempat kepaniteraan. Boleh ya Pak? Ya, boleh. Oke. Ya. Begitu membuka pintu lift langsung disambut tumpukan kardus. Luar biasa Pak Hamdan. Iya. Inilah tempat. Sampai ujung sana ya? Sampai ujung sana. Dari ujung sini? Sampai di dalam. Di dalam.